Pemirsa Gereja Santa Maria Immaculata Ndona menjadi salah satu bangunan yang mengalami kerusakan paling parah akibat gempa yang mengguncang Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu. Dari 3 gedung yang berada di kawasan gereja ini, 2 diantaranya kini tidak lagi dapat digunakan untuk aktivitas umat. Romo Ambros, pastor paroki Santa Maria Immaculata Ndona, bersyukur ia selamat dari gempa magnitudo 7,7 yang melanda NTT Sabtu lalu. Pagi itu, Sabtu 15 Agustus, kita dalam keadaan siap untuk merayakan Ekaristi pagi bersama dengan umat yang biasa mengikuti misa harian. Pada saat buka lagu Angelus, saya sebagai pastor yang akan memimpin misa sedang siap dari kamar untuk mengenakan alba supaya keluar. Dan ternyata pada saat itulah terjadi hentakan seketika gempa itu, dan saya tidak panik walaupun rasa takut, tapi saya memilih diam saja. Lalu saya sandar pada meja kerja saya dengan doa harapan supaya semoga saya diberi kesempatan untuk bisa keluar dari rumah itu. Dan ternyata pada saat jeda sedikit, saya langsung bergabung dengan umat yang sudah menunggu di luar. Mereka yang sudah teriak nama saya supaya segera keluar dari ruangan. Dan puji Tuhan, saya keluar dalam keadaan aman dan bergabung dengan mereka. Gereja Santa Maria Immaculata Ndona, tempat ia biasa memimpin misa, rusak parah akibat terdampak gempa. Beruntung, semua jemaat yang saat itu hendak mengikuti ibadah bisa selamat dan tidak ada korban jiwa. Ya pemirsa, sebelum kami menunjukkan seperti apa dampak gempa yang terjadi di dalam gedung utama, kami akan menunjukkan kepada Anda terlebih dahulu situasi di luar gedung gereja. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan pemirsa, di gedung gereja ini sendiri terdapat 3 gedung utama, yakni ada aula, kemudian ada gedung gereja ini, dan juga gedung pastoran. Dan disebut pemirsa gedung gereja dan juga gedung pastoran ini merupakan 2 gedung yang dampaknya paling parah. Namun di sini juga ada aula, namun memang aula ini untuk saat ini masih ditutup. Tapi dampaknya tidak separah gedung gereja dan juga gedung pastoran, sehingga sesekali untuk saat ini aula ini masih digunakan untuk kegiatan umat untuk saat ini. Namun pemirsa, di depan gedung gereja utama ini ada Gua Maria, namun saat ini sudah betul-betul hancur. Dapat dilihat pemirsa, ini sudah tidak berbentuk lagi, banyak sekali bebatuan yang sudah jatuh. Ini juga terdapat besi-besi pemirsa, bahkan ini juga patung Bunda Marianya sudah tidak terlihat dikarenakan hancur. Dan di sini pemirsa, di sisi kanan saya ini merupakan patung salib yang seharusnya berdiri, namun karena guncangan yang cukup besar ya pemirsa yang terjadi pada Sabtu lalu, ini bahkan salibnya saja sekarang sudah jatuh. Dan inilah pemirsa Gua Maria yang hancur akibat gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Dan sekarang kami akan menunjukkan ke Anda seperti apa di dalam, atau kerusakannya seperti apa di dalam gedung gereja utama. Dan mari kita lihat ke dalam. Ini kalau dilihat emang gerejanya cukup luas ya pemirsa, namun untuk kerusakannya sendiri ini juga besar. Di sisi kanan saya pemirsa, ini sudah dapat dilihat sudah hancur, atap ini sudah jatuh ke bawah berserakan seperti yang tadi di luar, dan ini menunjukkan akibat gempa yang betul-betul besar ya pemirsa yang terjadi pada Sabtu lalu. Dan tidak hanya ini, memang kalau kita lihat ke depan, ini kursi umat masih tersusun rapih ya pemirsa, namun pastinya sudah tidak dapat digunakan kembali dikarenakan gempa susulan yang masih bisa terjadi, sehingga umat dan juga pengurus gereja di sini sudah tidak dapat menggunakan ruang gereja ini. Dari depan pemirsa itu merupakan altar yang digunakan oleh
Romo untuk memimpin ibadah. Dan di situ pun pemirsa itu juga sudah banyak keretakan. Ini lukisan-lukisan juga sudah terkena retakan. Bahkan meja di depan itu tadi kami sempat melihat langsung itu juga sudah banyak sekali retakan. Dan sudah hampir rubuh ya pemirsa. Dan di sini pun juga atap sudah tidak dapat melindungi lagi gedung ini pemirsa, sehingga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari keuskupan pun juga mengarahkan agar gedung gereja ini dapat dibangun kembali dikarenakan sudah tidak memungkinkan umat untuk melakukan ibadah di sini. Selain gedung gereja, gedung pastoran tempat para pengurus gereja tinggal juga rusak terdampak gempa. Ruangan kantor juga tidak dapat digunakan akibat tertimpa reruntuhan. Pihak gereja kemudian memanfaatkan garasi untuk dijadikan tempat pengungsian sementara yang dilengkapi dengan dapur. Posko darurat ini menampung barang-barang di gedung pastoran yang terdampak. Didirikan pula tenda di depan aula yang digunakan sementara untuk melangsungkan kegiatan ibadah. Kira-kira Romo melihat kondisi terkini, bantuan apa sih Romo yang paling dibutuhkan saat ini? Kalau untuk kami di sini sebenarnya situasi ini kami tidak berpikir tentang gereja dan rumah pastoran karena itu jangka panjang. Tetapi untuk kami bagaimana kami bisa melakukan aktivitas parokial dengan hadirnya sebuah kantor. Itu yang kami butuhkan. Maka kami bangun kantor sementara yang bakal dibangun di sini dilengkapi dari garasi ini. Sementara untuk dapur dan karyawati itu kami sementara kerjakan sebelah atas itu. Oke, siap. Kalau begitu terima kasih banyak Romo untuk perbincangannya. Kami sudah melihat secara langsung gedung gereja, aula, kemudian pastoran. Ini betul-betul kerusakan yang parah ya Romo. Dan disebut juga ini gereja yang paling parah dampaknya di Kabupaten ND. Pastinya kami semua pemirsa berharap agar bantuan dapat segera datang dan sehingga masyarakat dan juga umat yang ada di sini, para karyawati, para pengurus gereja dapat kembali melakukan aktivitas dengan normal dan dapat mendapatkan tempat tinggal yang lebih nyaman lagi bagi seluruh karyawati, pengurus gereja yang ada di sini, dan umat dapat menjalankan aktivitas seperti normal. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk saat ini dari Kecamatan Dona, Kabupaten ND, Dasyo Tauruk, Reksadewa, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.